Silahkan bisa dibuka dulu untuk videonya, biar kita bisa melihat siapa aja yang ikut acara ini. Ya, untuk mengawali acara kita pada ini, kepada teman-teman, kita persilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, silahkan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih kepada teman-teman atas doanya. Semoga acara kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk masyarakat sekitar kita. Ya, langsung saja. Kali ini kita akan bersama dengan Kak Elvan Muhib Daniel Islam. Ya, saya akan membacakan profil beliau. Silahkan disimak ya teman-teman. Beliau bernama Elvan Muhib Daniel Islam, founder YouCanSpeak.id, influencer di motivator iMuda dan trainer. Alamatnya di Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Emailnya elvan1999@gmail.com. Pendidikan SMA Negeri 2 Banjarsari, dan beliau berkuliah di Universitas Padjadjaran, Prodi Administrasi Negara. Pengalaman organisasinya, beliau menjadi Head of Public Relations Sahabat Inspirator Indonesia. Beliau juga menjadi Chairman Inspirator Indonesia Chapter Bandung. Beliau Kepala Departemen Syiar dan Dakwah di KM Visip Unpad. Beliau juga General Manager Teman Cerita dan Kepala Divisi Training Center Karisma ITB. Ya, langsung saja untuk acara selanjutnya adalah materi. Dan materinya kami persilahkan kepada Kak Elvan untuk menyampaikan materi kepada Kak. Kepada Kak Elvan dipersilahkan. Bagaimana Kak? Ada yang bisa dibantu? Halo, cek. Ini ada sedikit kendala sih. Di sini agak kurang kondisi juga. Sebelumnya bisa jadi ini yang di sana kan ada ini, ada presentation Elvan. Tolong jadiin co-hostnya itu aja, jangan yang ini. Jadi yang co-host jangan yang ini. Kalau yang ngobrol ini jangan dijadiin co-host. Yang jadi co-host yang itu aja, yang satu lagi. Coba cari presentation Elvan. Ada nggak? Ada nggak? Oke. Oke, ini udah mulai nih. Langsung mulai aja? Ya, silahkan langsung mulai aja, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Oke. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Gimana, sehat-sehat kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya, sebentar, bisa dicabut dulu nggak yang akun saya ngobrol ini, jangan jadi co-host, soalnya semua notif masuknya ke sini gini. Akun yang ini nih yang lagi ngobrol jangan dijadiin host. Tolong dicabut dulu. Oke, sip. Oke.
Teman-teman berarti asal daerahnya dari mana aja nih? Rata-rata dari Temanggung, tapi ada beberapa Oh, yang dari Temanggung semua bukan? ada yang di luar Temanggung. Oh ya, dari mana aja? Dari Bekasi, terus dari Blora, dari mana lagi ya? Dari mana nih teman-teman? Yang saya tahu hanya Ayo, itu, dari mana? dari Bekasi, Blora, Temanggung, Magelang. Magelang. Ya. Oke, dari mana lagi? Ada yang dari Bandung nggak? Sepertinya tidak ada. Oh, nggak ada ya. Ini Iya. SMA semua bukan? Atau ada SMP-nya? SMA dan SMP. SMA, SMP, wah mantap, mantap. Berarti ini latihan dasar kepemimpinan ya judulnya? Ya, betul. Oke, siap. Jadi hari ini kan kita bakal berbicara tentang komunikasi ya, terutama memang komunikasi efektif yang memang panitia request langsung ke saya dari sebulan yang lalu ya, gitu udah lama banget ancang-ancangnya. Oke. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita bakal bicara tentang komunikasi efektif dan juga nanti kita bakal sesi juga salah satu bagian ini tentang public speaking. Gimana gini, dalam latihan dasar kepemimpinan sebagai seorang organisatoris, di sini kan teman-teman ada yang pengurus OSIS, pramuka, ya, dari berbagai ekstrakurikuler di sekolahnya. Berarti teman-teman, adik-adik gitu, itu harus bisa bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Kalau secara teoritis, dulu kakak pernah diajarin sama dosen itu komunikasi ada 3. Ada komunikasi organisasi, ada komunikasi kelompok, dan komunikasi individu. Nah, jadi nanti komunikasi efektif ini mencakup pada komunikasi yang teman-teman lakukan baik sebagai individu, sebagai anggota kelompok, atau anggota organisasi. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang komunikasi efektif, maka di dalamnya bakal ada definisinya, kemudian tujuannya, kemudian bakal komponennya, hambatan, dan komunikasi efektif itu sendiri. Tapi karena ini adalah materi kuliah yang nanti takutnya bakal pusing, kakak coba ngebuat ini jadi lebih simpel, lebih sederhana, biar teman-teman juga mudah memahaminya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa langsung di chat ya kalau nggak ngerti, oke? Oke, nah komunikasi efektif itu artinya adalah proses penyampaian pikiran, perasaan melalui bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Mendengar, berbicara, gerak tubuh, ataupun ungkapan emosi. Berarti di sini di garis bawah ini, di garis bawahi di bawahnya bahwa komunikasi efektif, komunikasi ini itu nggak melulu soal ngobrol, nggak melulu soal apa yang kita ucapkan, tapi yang kita tuliskan itu juga bentuk dari komunikasi. Nah, komunikasi itu berarti juga ini pertukaran informasi antara apa? Antara pengirim dan penerima. Gitu. Atau nanti ada bahasa istilah-istilah komunikan, komunikator, dan sebagainya. Nanti baru kita pelajari. Nah, kita belajar ini buat apa sih? Nah, jadi teman-teman sekarang di LDK, lembaga dalam latihan dasar kepemimpinan, itu bakal berhubungan dengan orang lain nanti ya. Teman-teman dibekali di sini supaya bisa berhubungan dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Ada masalah, selesai. Teman-teman punya tujuan ini bisa tercapai. Dan nanti hal-hal ini yang bakal mempengaruhi motivasi dan perilaku seseorang juga. Teman-teman sebagai seorang anggota organisasi, teman-teman harus mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif. Jadi kita belajar hari ini adalah hal yang teman-teman harus garis bawahi. Gak apa-apa mau di screenshot, mau ditulis, apapun terserah gitu. Tapi kalau mau ditulis lebih bagus biar ini poin-poinnya dapat. Enggak, terserah lah ya. Nanti udah di-record juga kan poin-poin ini. Nah, ada komponen-komponen yang penting dalam komunikasi itu apa aja sih? Nah, ini bagian penting banget. Jadi harus tahu nih ya, ini konsep dasarnya. Pertama adalah pengirim pesan. Apa itu pengirim pesan? Pengirim pesan itu disebut komunikator. Jadi teman-teman ketika mengirimkan pesan kepada temannya, itu disebut komunikator. Pesan yang dikirim disebut message. Iya, emang message ya. Nah, kalau misalnya orang yang menerima itu disebut receiver atau komunikan. Jadi ini adalah hal-hal yang mendasar banget yang harus diketahui sebagai orang yang belajar komunikasi. Gitu. Nah, ini ada 4 keterampilan dasar dalam komunikasi, ada mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Ini kayaknya udah pada ngerti ya. Oke. Nah, proses komunikasi, ini teman-teman bayangin, ada bapak-bapak nih, dia sebagai komunikator. Nah, komunikator dia menyampaikan apa? Menyampaikan pesan. Pesannya nanti disampaikan, bahasanya itu encoding ke saluran. Nanti sampai kepada apa?
ke komunikan. Jadi komunikator ini menyampaikan pesan. Kalau misalnya teman-teman langsung ngobrol, berarti salurannya itu langsung. Kalau misalnya via chat, berarti salurannya via media. Bedanya apa? Media sosial gitu kan. Nah ini yang teman-teman bakal pelajari. Jadi bahwa teman-teman ketika berbicara, yang berbicara disebut komunikator. Orang yang menerima disebut komunikan. Kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, kakak mau coba di sini manggil satu orang. Kita coba ya. Siapa ini yang on cam? Puspita, jangan Puspita deh. Ini moderatornya bukan sih. Amelia, ada nggak Amelia? Halo Amelia. Halo. Halo, salam kenal. Dari mana? Kenalan dulu dong. Dari Temanggung. Oh, dari Temanggung. SMP, SMA di sana? SMK Bansari. Oh, kelas berapa sekarang? Kelas 2. Oke, kelas 2, IPA, IPMK. SMK-nya jurusan apa? Multimedia. Oh, multimedia. Mantap ya, berarti belajar komunikasi juga dong kalau multimedia. Ya. Oke. Nah, Amelia nih. Kakak mau ngobrol nih sama Amelia. Kalau kakak ngobrol sama Amelia, sekarang kakak sebagai komunikator atau komunikan? Komunikan. Ini. Komunikator. Kakak ini ya, ini ada air di gelas. Mel, bayangin aja Amelia ini adalah adiknya kakak gitu. Mel, ini air tolong isi lagi dong, airnya habis gitu. Terus Amel bilang, oh iya kak, siap gitu. Nah kakak ketika ngasih gelas ini air ke Amel, kakak sebagai komunikator atau komunikan? Komunikator. Kenapa komunikator? Karena kakak yang memberi pesan. Oke, kalau berarti Amel sebagai apa? Sebagai komunikator. Oke, kakak sebagai komunikator. Kalau Amel berarti sebagai komunikan. Oke, komunikan. Oke, pinter. Mantap. Makasih buat Amel. Tepuk tangan buat Amel dong. Oke. Sama. Kita lanjut ya. Nah, keberhasilan suatu komunikasi itu diciptakan dari beberapa hal. Ada beberapa hal yang bakal menjadi parameter ukuran suatu komunikasi itu berhasil atau enggak. Tadi ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, kemudian pesannya, komunikannya, ada konteks dan sistem penyampaiannya. Atau sistem penyampaian ini bisa dibilang bagaimana cara menyampaikannya atau tekniknya, gitu ya. Ini hal yang sangat mendasar banget. Kenapa keberhasilan komunikasi ditentukan banyak hal? Karena teman-teman, sebagai seorang yang mengomunikasikan sesuatu, itu nggak melulu tentang soal isinya. Sekarang, kita boleh bilang, misalnya isinya adalah tadi, ini ada gelas air nih ya, gelasnya kosong, kemudian ada orang yang minta tolong isiin dong. Nah, isinya adalah kontennya, ini air gelas pengen diisiin. Sayangnya, komunikator itu dia nggak bilang minta diisiin, dia cuma, nih, gelasnya kosong gitu. Berarti si komunikan bakal mikir, oh, aku dikasih gelas. Nanti orang yang menerima pesannya bakal mikir, ini gelas aku buang, aku simpan ke tempat cucian piring, atau aku isi air. Benar nggak? Karena apa? Karena komunikatornya tidak menyampaikan pesannya. Jadi kalau misalnya komunikatornya bilang, ini tolong isiin air dong, berarti nanti komunikan bakal, oh iya oke, isiin air. Sekarang kalau sistem penyampaiannya, si komunikatornya gini, isiin dong. Isiin dong. Karena cara menyampaikannya itu seperti menjajah atau seperti nyuruh orang dengan cara yang tidak baik, maka si komunikan bakal, apaan sih? Nggak mau, malas gitu. Ya nggak? Jadi sistem penyampaian, cara penyampaiannya akan berpengaruh pada apa? Berpengaruh nanti sampai atau tidak. Kayak gitu. Ya. Sampai tidaknya itu berpengaruh dari sana. Oke? Kita lanjut. Nah, menurut Wilbur Schramm, seorang pakar komunikasi, dia bilang, jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung efektif. Kadang-kadang kalau misalnya komunikator dan komunikan ada ketimpangan yang cukup jauh, ada kesenjangan, ada perbedaan yang jauh, nanti bakal merasa bahwa ini kok susah ya, nggak nyambung gitu. Kok nggak connect gitu loh. Kayak gitu.
Lanjut. Nah, jadi kata si Shram ini, komunikasi efektif itu berarti komunikator tuh harus bertautan dengan penyandian komunikan. Berarti harus ada kaitannya, gitu kan? Nah, jadi kata Johnson, ini kalau teman-teman main Mobile Legends jangan bayangin Johnson ini mobil ya. Johnson di sini adalah tokoh pakar komunikasi, oke? Ketawa lagi. Nah, Johnson di sini jadi bagaimana syarat-syaratnya ada. Pertama, kita harus mengusahakan agar pesan yang kita kirimkan mudah dipahami. Jadi sebagai orang yang mau mengirimkan pesan, bagaimana nih biar pesannya bisa dapat dipahami. Berarti pesan itu jangan diperumit, jangan pakai kode-kode, jangan nyuruh orang lain peka, tapi diperjelas aja gitu. Jangan bilang ini misalnya kakak di sini sendiri, ada teman kakak di sebelah, kakak haus gitu loh. Terus ini gue gini, terus dia mikir kan, dia bingung gitu. Jadi jangan sok kode-kode, langsung bilang, tolong ambil air dong, ini gelasnya. Oke, siap. Nah, akhirnya nyampe, ya nggak? Jadi dalam komunikasi itu jangan banyak kode-kode. Bahkan kalau bisa nggak usah kode-kode, langsung aja to the point, langsung poinnya apa, kita mau apa, kita sampaikan. Kemudian pengirim harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Kredibilitas itu artinya punya wibawa, kemudian punya dapat dipercaya, dan pengirim ini, yang mengirimkan pesan ini itu adalah orang yang memiliki sesuatu. Dalam arti, ya ini, hal yang baik gitu. Sekarang ini bayangin, kalau misalnya yang ngirim pesan ini dia citranya buruk gitu. Misalnya di sini kita contohin. Ada Julian, Muhammad Juliandra. Halo Muhammad Julian. Halo, Halo, apa kabar? baik. Kenalan dulu dong. Saya Nama, asal, kelas berapa sekarang? nama Muhammad Juliandra, asal sekolah SMP Negeri 2. Oke. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, keren banget. Nah, ya Muhammad Julian dipanggilnya apa? Muhammad atau Juli? Atau Julian? Andra, panggilannya. Oh, Andra. Oke, Andra. Ya, dipanggilnya Andra ya. Nah, misalnya nih ya. Andra nih ya. Sekarang kita coba cari satu lagi. Oke. Andra. Muhammad Nur Ainun. Halo Muhammad Nur Ainun. Halo Kak, Halo, kenalan dulu dong. perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ainun Yogin dari OSIS Amurti Tribabaya SMK Tembara. Halo, salam kenal Muhammad Nur Ainun. Salam kenal juga Kak, Ya, dipanggilnya apa? Yogin aja. Yogin. Oke, Ya. Yogin. Yogin ini sama Andra jangan-jangan satu sekolah ya? Beda Kak, Oh, beda. Soalnya sama-sama Muhammad gitu. Jangan-jangan tadi udah janjian gitu. Waktu lahir nggak janjian kan? enggak Kak. Oke, di sini anggap ya, Andra sama Yogin ini teman ya, teman. Ceritanya bayangin, kalau Andra ini itu bad boy, fuck boy. Jadi Andra ini kalau ngobrol tuh suka bohong, terus suka main cewek gitu kan. Jadi Andra ini dia citranya itu buruk misalnya. Jadi Andra itu kalau ngomong suka bohong gitu. Nah, terus sekarang Andra itu gini, ngobrol ke Yogin. Ngobrolnya Ya, berusaha buat nyampein kalau Andra itu satu sekolah nih ya. Jadi ceritanya Yogin sama Andra satu sekolah. Terus jadi Andra tuh izin, Gin, aku nggak bisa sekolah. Aku soalnya sakit gitu. Tapi Yogin udah tahu kalau Andra itu pembohong. Contohnya ya. Terus Andra tadi fuckboy, bad boy di sekolahnya, gitu-gitu. Tiba-tiba izin gitu kan. Nah, sekarang kita coba tanya ke teman-teman yang lain, kira-kira Yogin bakal percaya nggak kalau Andra ini yang dilakuin Andra ini benar? Enggak. Siapa yang ngobrol nggak tuh? Siapa tadi yang bilang nggak? Siapa? Ulangi, Kak, ulangi. Oh ya, tadi gini. Jadi Andra bilang sama Yogin, Yogin,
aku nggak mau sekolah nih, aku sakit gitu. Izinin ya, tolong tulisin I di absennya gitu misalnya. Kira-kira Yogin bakal percaya nggak sama Andra? Percaya nggak? Percaya atau enggak? Ceritanya tadi Ya Andra, percaya. Hah? Nggak percaya? Ya percaya. Ya percaya karena sakit dianya. Apakah kalau bad boy nggak boleh dipercaya? Kalau Andranya bohong gimana? Ya kan dia sakit karena jangan bad boy-nya itu jangan dibawa gitu. Oke, jadi jangan dibawa-bawa mentang-mentang Andra bad boy, fuckboy gitu, jangan dilihat. Yang penting dia sakit bilangnya gitu ya. Iya, jangan Oh, yang bohong. oke, mantap. Makasih Zahra, tepuk tangan buat Zahra. Keren. Oke, coba yang lain ya. Kata Zahra berarti bakal percaya. Nah, sekarang kita tanya Aziza. Halo Aziza Fitra. Halo. Halo, Ya, selamat sore. sore. Ayo kenalan dulu dong. Ayo kenalan yuk. Nama, asal, kelas berapa? Kan nama saya Siti Azafira Ramadhani, kelas 2 SMK Swadaya Temanggung. Oke, salam kenal Aziza. Salam kenal. Oke, Aziza, barusan udah nyimak kan ya? Nah, sekarang kakak mau tanya ke Aziza, kalau misalnya Aziza jadi Yogin, kira-kira Aziza percaya nggak kalau Andra itu sakit? Enggak, Kenapa nggak percaya? soalnya citranya udah buruk, jadi enggak percaya. Oke, makasih Aziza, tepuk tangan buat Aziza. Oke, sekarang kakak mau tanya Yoginnya langsung. Halo Yogin. Halo Kak. Kalau Yogin nih sekarang ya. Jadi ceritanya kan tadi udah diceritain ya kalau Andra itu bad boy, fuck boy, tukang bohong gitu kan. Terus Andra ini sama Yogin tuh nggak CS-an. Jadi teman aja gitu, nggak deket banget. Tiba-tiba tadi Andra itu minta tolong buat diizinin, minta izin sakit gitu ke Yogin. Yogin kira-kira mau nggak bantu Andra? Kalau aku sih mau aja, tapi kita lihat buktinya dulu dia sakit beneran atau enggak. Oke, jadi nggak langsung percaya ya? Kayak ragu-ragu Nggak gitu ya langsung nggak? percaya. Saring Oke, dulu Kak. disaring dulu ya. Oke, mantap. Tepuk tangan buat Yogin dong sama Andra. Oke, mantap sekali teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Jadi gini, pengirim komunikasi sebagai komunikator harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Tadi teman-teman udah lihat jawaban-jawabannya, ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang harus disaring dulu. Karena kredibilitas seorang yang mengomunikasikan sesuatu itu sangat penting. Bagaimana mungkin kita bakal percaya kalau orang ini biasanya bohong gitu kan? Oke, kita lanjut. Nomor 3, supaya pesannya itu dapat efektif, kita harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap diri penerima. Kayak gitu. Nah, kita lanjut. Ini ada faktor-faktor penunjang. Ini banyak banget, tapi singkatnya ini pesan tuh jangan flat lah, jangan datar, jangan terlalu kayak apa ya nyampainya. Jangan cuman satu arah, terus pakai bahasa yang mudah dimengerti dan menarik gitu, biar sampai. Kemudian nih, faktor komunikan. Jadi ketika teman-teman sebagai komunikator, misalnya nih ranahnya organisasi ya, teman-teman di sini ada yang jadi ketua, ada di sini ada ketua OSIS nggak? Ada yang jadi ketua OSIS nggak di sini? Ada nggak? Ketua organisasi deh, organisasi sekolah, ada yang jadi ketua nggak di sini? Ada Kak. Ada, oh Fadia. Oke, boleh deh Fadia. Halo Fadia. Ya Kak. Oh ya. Kenalan dong, nama dan asal dari mana, kelas berapa? Perkenalkan, saya Firdausi dari Ambalan SMA Negeri 1 Parakan. Oke, kelas berapa sekarang? Kelas 2 ya? Ya Kak, kelas 2. Oke. Berarti jadi ketua apa nih sekarang?
Jadi Pradana Dewan Ambalan, Kak. Wes, ketua pramuka di di sekolahnya ya. Mantap. Oke. Nih, Iya, sekarang Kak. dipanggilnya Fadia atau apa? Fadia kan? Iya, Fadia aja, Kak. Oke, Iya. Fadia. Nah, Fadia nih ya. Jadi Fadia nih, ketika sekarang jadi komunikator. Sebagai Iya. komunikator, berarti kan Fadia di sana ada kepala-kepala divisi, kepala departemen kan di bawah Fadia, ada nanti staff-staffnya. Fadia kan harus menyampaikan kepada teman-temannya di pramuka supaya sampai pesannya gitu kan. Kira-kira kalau misalnya Fadia lagi menyampaikan Iya. pesan gitu kan, itu Fadia gimana sih caranya supaya pesannya nyampe? Hah? Eh, menurut saya kalau gimana pesan itu harus sampai itu tergantung kitanya, Kak. Tergantung kita tergantung sama audiensnya. Yang pertama dari kita itu juga harus menarik audiensnya. Gimana kita biar audiens itu mendengarkan kita. Kayaknya kita misalnya kita minta perhatiannya atau gimana gitu biar audiens itu fokus ke kita dulu, Kak. Biar audiens juga konsentrasi baru kita menyampaikan. Dalam menyampaikan pun bahasanya harus jelas, mudah dipahami, yang seperti itu, Kak. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong buat Fadia. Keren banget, keren banget. Di kelas 2 SMA udah ngerti kayak gini dulu. Dulu kakak kayaknya kelas 2 SMA masih ngapain ya gitu. Keren banget, keren. Bener ya, bener. Jadi komunikator buat menyampaikan kepada komunikan, berarti harus tadi yang dibilang sama Fadia, pesannya terus benar-benar jelas. Dipastiin komunikan tuh bisa nerima pesannya. Gitu. Terus tadi nih saat mengambil keputusan harus sadar bahwa keputusan sesuai dengan tujuannya. Kemudian memenuhinya baik secara fisik maupun mental. Nah, terus ada faktor komunikan yang perlu diingat komunikator. Di sini ada yang harus dilihat tuh bagaimana komunikan itu menerima pesannya seperti apa kayak gitu kan. Kemudian tanggapan seperti apa sih yang diinginkan komunikator. Jadi kalau misalnya komunikator pengen menyampaikan pesan, itu harus udah ada ekspektasi dulu. Kira-kira pengen tanggapan seperti apa. Kenapa harus tahu dulu supaya nanti tahu bagaimana cara memancingnya supaya bisa berlaku seperti itu. Jadi nggak cuma sekadar ngejalanin, tapi harus disampaikannya seperti apa kayak gitu. Nah, terus ada bahasa know your audience. Jadi audiensnya seperti apa? Ngobrolnya sama orang yang kayak gimana? Nah, kakak kalau misalnya ngobrolnya sama mahasiswa, ngobrolnya sama teman-teman kampus, itu bahasanya nggak kayak gini. Biasanya bahasanya tuh lebih baku, lebih formal, kemudian bahasanya tuh lebih ilmiah gitu. Tapi kalau misalnya kakak ngobrol sama adik-adik, SMP, SMA, apalagi SD gitu kan, jadi ngobrolnya itu harus temponya beda. Bagaimana cara pendekatannya gitu kan. Ya nggak sih? Beda nggak kalau misalnya kita ngobrol ya sama teman-teman yang sama-sama SMA, sama-sama SMP. Ngobrolnya tuh beda gitu. Ya standar lah ya sama. Tapi kalau misalnya ngobrol sama anak-anak SD tuh beda, susah ya nggak? Ngobrolnya tuh harus kayak gimana gitu, ya nggak sih? Nah, jadi know your audience di sini, jadi harus tahu bagaimana bahasanya biar dapat dimengerti sikap dan nilai seperti apa yang dapat efektif dan seperti apa timingnya kayak gitu. Kemudian nih ada faktor komunikator ini itu adalah bagaimana sebagai seorang komunikator menyampaikan pesan. Jadi harus ada trust, ada kepercayaan, kredibilitas tadi yang dibilang gitu kan. Kemudian ada daya tarik komunikator. Jadi sebagai orang yang mengomunikasikan pesan, pastikan bahwa teman-teman tidak punya image yang jelek. Makanya kalau misalnya suatu perusahaan pengen merekrut karyawan gitu, mereka memastikan bahwa karyawan ini dia bukan orang yang reputasinya jelek. Kenapa? Karena kalau misalnya reputasinya jelek, maka berpengaruh pada apa? Pada pesan yang disampaikan nanti. Nah ini harus dipelajari juga. Hambatan dalam komunikasi itu apa aja? Ada gangguan. Gangguan itu ada mekanik dan semantik gitu. Mekanik itu hal-hal kayak misalnya tiba-tiba mesinnya rusak dan sebagainya. Kalau semantik itu tentang kata-kata dan sebagainya. Ini nggak harus terlalu di dalamnya karena ini terlalu berat buat teman-teman. Ini ada hambatan dalam kepentingan. Jadi mau menyampaikan sesuatu tapi ada kepentingan lain orang lain tuh. Jadi kayak akhirnya nggak sampai. Terus motivasi dan prasangka juga jadi hambatan dalam komunikasi. Ada lagi sumber hambatan emosional, sosial, kemudian ada juga distorsi dan sebagainya.
Ini banyak banget nih. Coba dilihat gambarnya deh. Jadi kalau misalnya nih ya, ini pengirim. Ini pengirim juga nih. Di sini ada pengirim sama pengirim. Terus dia mau menyampaikan pesan, tapi beda budaya, terus beda status. Contohnya apa? Contohnya, orang Sunda, dia nyampein pesan ke orang Papua, misalnya. Orang Sunda dan Papua berarti budayanya beda. Statusnya beda. Misalnya orang Sunda ini dia orang yang kaya banget, yang di Papua ini cukup tertinggal. Akhirnya apa? Pesannya itu susah nyampainya. Contoh ya ini, contoh. Jadi cara nyampein itu ternyata ini tuh berpengaruh juga jadi kendala. Terus ini juga sama. Jadi dalam komunikasi efektif itu pastikan komunikasi dua arah. Nah, contoh komunikasi satu arah dan dua arah. Satu arah kayak gini. Ini ketika kakak lagi ngobrol sekarang, kakak nggak ngajak orang lain ngobrol, ini satu arah. Dua arah tadi ketika kakak ngajak teman-teman yang lain ngobrol, tadi kan ada Andra, Julin, dan lain-lainnya gitu. Itu namanya komunikasi dua arah. Pastikan ketika komunikasi itu ada komunikasi dua arah yang dibangun. Kenapa? Karena ketika komunikasi cuma satu arah, nanti orang-orang bakal bosen, jenuh, ngerasa nggak dihargai, dan itu capek sendiri nanti. Jadi jangan sampai kalau ngobrol itu cuman sendiri gitu. Tapi pastiin biar saling ngobrolnya gitu kan. Nggak cuman satu orang yang ngobrol. Nah, dalam organisasi konteksnya teman-teman nih, kalau teman-teman jadi ketua, jadi kepala divisi gitu kan, ngobrol sama staff-staffnya, teman-teman yang di bawahnya, jangan sampai cuma nyampein, teman-teman besok kumpul ya rapat, pas rapat kumpul, teman-teman ngerjain ini, tapi nggak ditanya mereka mau kerja seperti apa, caranya gimana, kesulitannya apa, nanti orang-orang bakal bosan dan kabur dari organisasinya. Karena yang kayak gini itu apalagi masa-masa SMP sama SMA itu lebih banyak banget. Egonya anak-anak itu masih tinggi banget, teman-teman. Bayangin ya, sekarang SMP, SMA, tugas-tugas sekolah banyak gak? Tugas sekarang waktu online gini banyak banget gak tugasnya? Banyak banget. Banyak banget. Yang paling susah pelajaran apa? Kejuruan. Kejuruan. Belajar apa kejuruan? Akuntansi, Kak. Waduh. Akuntansi susah ya? Administrasi. Administrasi belajar apanya yang susah? Kepegawaian, manajemen gitu. Wow, mantap. Jadi harus belajar bagaimana menghafalnya, memahaminya gitu ya? Susah konsepnya ya? Iya. Oke. Jadi kan sekolah juga udah sibuk gitu kan. Tugas banyak. Terus berorganisasi kan pengen cari pengalaman, ya nggak? Pengen punya teman-teman baru, ya nggak? Tapi di organisasi ternyata malah komunikasinya nggak efektif. Ternyata orang-orang di organisasi tadi itu orang-orang yang egois. Cuman satu arah segala halnya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman jadi bosan dan kabur. Ini yang harus diperhatikan. Ini teman-teman harus memahami sudut pandang orang lain. Jadi jangan sampai pengen menang sendiri. Ketika ngerasa diri sendiri tuh kayak udah, gue salah nggak sih? Aku salah nggak ya? Coba dipikirin. Oh iya, kayaknya aku salah. Ya udah. Coba tidak sudut pandang orang lain juga dilihat kayak gitu. Oke. Nah, ini sampai sini materi komunikasinya. Kita sedikit belajar public speaking juga nih. Ada materinya. Kita coba percepat aja. Jadi teknik, ini juga termasuk teknik sebagai komunikasi. Ini sebelum kita belajar lebih banyak, kakak pengen teman-teman sekarang pada on video semua sama on suaranya. Kita coba bareng-bareng. Ayo coba di on video sama ini dulu. Video sama suaranya dinyalain dulu. Udah belum? Udah. Nah, sekarang kalau misalnya kakak bilang siap untuk bicara, terus teman-teman teriak, saya siap bicara. Kalau misalnya kakak bilang siap untuk bicara, teman-teman bilang, saya bisa bicara. Bisa nggak? Kalau misalnya kakak bilang siap untuk bicara, teman-teman bilang, saya bisa bicara. Kalau sambil gini. Kalau kakak bilang siap untuk bicara, saya bisa bicara. Udah siap belum? Siap. Udah ya, siap ya. Kita coba dulu. Siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Belum kompak sekali lagi. Siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Kurang keras suaranya. Siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Sekali lagi yang kompak dan keras ya. Siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Oke, di sini bagian komunikasi efektif, salah satunya yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa public speaking. Kita bisa ngobrol di depan umum secara lancar, lugas, tegas. Nah, di sini kita belajar. Sebenarnya public speaking itu apa sih? Public speaking itu sederhananya bagaimana kita menyampaikan pesan, ide, gagasan secara oral ataupun lisan. Jadi komunikasi itu seorang pembicara menghadapi pendengar, jumlahnya yang relatif besar, jadi pembicaraannya itu langsung. Nah, ini bagaimana ngobrol di depan umum ini adalah suatu PR besar karena banyak orang yang ketika ngobrol di depan umum itu ngerasa ragu, gugup, nervous, grogi, ya nggak? Nah, sekarang kalau misalnya kita ngobrol tentang ini ya, tentang orang yang ditakuti. Sekarang teman-teman, ada yang takut ular nggak di sini? Ada yang takut ular nggak? Ular. Ada yang takut kecoa nggak? Kecoa terbang takut nggak? Enggak. Aku takut. Ada yang takut tawon nggak? Ada yang takut tawon nggak? Ada yang takut ketinggian nggak? Enggak. Ada yang takut gelap nggak? Enggak. Ada yang takut pocong nggak? Ada. Nah, sekarang kalau ditanya, ada yang takut berbicara di depan umum nggak? Enggak. Enggak banget. Berbicara di depan umum. Takut nggak? Enggak, insya Allah. Siapa yang bilang nggak nih? Siapa nih yang bilang nggak tadi? Ayo kita ciduk satu-satu. Siapa yang bilang nggak tadi? Aku. Mana yang bilang nggak? Siapa aku tuh? Siapa aku tuh? Yogin. Yogin, oke siap. Yogin, kakak challenge Yogin buat ngobrol 1 menit sekarang. Ngobrol apapun. Ya, topiknya sekarang tentang bosen ya. Jadi Yogin harus ngejelasin bosen. Judulnya bosen. Jadi kita hitung 1 menit sekarang Yogin harus ceritain. Yogin itu ngobrol, bayangin Yogin ini sekarang lagi public speaking depan orang lain, ngejelasin tentang bosen. Dimanapun terserah sampai 1 menit. Udah siap Oke, ya? tapi dikit-dikit ya, Kak. Nggak apa-apa, pokoknya 1 menit ya. Oke? Moderator, stopwatch-nya ya. Siap ya? 3, 2, 1. Ayo, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di situasi pandemi kayak gini, kita itu banyak sekali mendapatkan tugas terutama dari sekolah dan dari kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Oleh karena itu, kita harus mensiasatinya bagaimana memanajemen waktu kita supaya kita bisa membagi tersebut sesuai dengan jadwal yang kita buat. Jadi untuk mengatasi kebosanan itu, kita harus membuat suatu jadwal. Di jadwal tersebut, kita ada namanya itu mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu dari, misalnya tugas dari sekolah itu disendirikan, dari kegiatan lain disendirikan. Setelah itu kita ada jam hiburan, misalnya kita main Instagram 1 jam atau main WhatsApp, dan main yang lainnya itu ada jamnya sendiri. Selain itu, untuk mendapatkan hiburan di masa pandemi, kita juga dapat melakukan kunjungan ke berbagai tempat, terutama tanpa lupa kita menggunakan protokol kesehatan. Selain itu, kita juga dapat mempromosikan 1 menit, Kak. Oke, udah 1 kegiatan menit. yang ada di Tepuk tangan buat Yogin. Keren banget ya, berani banget ini, keren. Maaf jika ada salah. Terima kasih. Masya Allah, mantap. Oke, ada nggak 1 orang lagi yang berani kayak Yogin barusan? Silakan, mana? Langsung, yang tercepat ya. 1 orang paling berani di sini. Siapa lagi? Saya pengen perempuan deh. Coba, ayo. Siapa yang berani? Biar gak usah ditunjuk nih. Siapa? Gita nih. Siapa? Dea mau Dea. Berani kan nih? Siap gak? 1 menit doang kok. Bisa ya? Atau Safira mau? Safira?
Enggak. Ayo, ayo. Ya, Biar ya. berani nih, ada 40 orang di sini yang mendengarkan, ngobrol. Ini buat mengasah kepercayaan diri juga. Ayo, Tentang apa, Kak? nanti dikasih topiknya. Berarti mau nggak nih? Mau kan? Ya. Mau ya? Oke, Safira. Oke, siap. Ya. Safira adalah ngantuk. Sekarang ngobrol 1 menit tentang ngantuk apapun. Ngantuk ya. Moderator ya, siap ya. 3, 2, 1. Silakan. Selamat sore semua. Jadi gini, kalau belajar gitu kan, kalau nggak niat itu ngantuk gitu. Terus malu. Nggak bisa. Ayo lanjut bisa. Ayo lanjut bisa. Enggak, ayo. Ayo bisa ya. Lanjut. Nggak bisa. Safira. Ayo bisa ya. Lanjut aja, lanjut. Ya lanjut yuk. Ngantuk tadi gimana? Ngantuk tuh gimana? Kan kalau belajar kan banyak tugasnya. Jadi kalau kalau kebanyakan nanti kan lama-lama bosen jadinya. Terus tuh suka ngantuk. Terus tuh nggak tahu gimana biar nggak ngantuk lagi. Udah 1 menit belum nih? Udah 1 menit. Oke, tepuk tangan buat Safira. Keren banget, keren. Nggak apa-apa ya, mau malu, terus masih nggak bisa lancar, dan lain-lainnya. Yang penting berani dulu gitu. Karena gini tadi kan saya bisa bicara, ingat gak tadi ini? Saya bisa bicara. Apa tadi? Saya bisa bicara. Saya bisa bicara. Kalau misalnya ditanya, siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Saya bisa bicara. Jadi kalau misalnya siapa berani bicara, berarti saya bisa bicara gitu. Jadi nggak apa-apa. Mau malu, mau bingung, nggak apa-apa, ngobrol aja dulu gitu kan. Gitu. Oke ya. Jadi ini ada seorang tokoh pernah bilang bahwa dari 15 permasalahan ini, orang ada yang takut gelap, takut anjing, takut air yang dalam, takut tawon, takut kecoa terbang gitu kan. Tapi orang itu lebih takut sama public speaking. Takut ngomong di depan umum. Malu katanya. Bener nggak? Banyak orang kayak gitu kan. Rasa malu gitu. Nah, jadi public speaking ini tadi sama dengan komunikasi, ada informasi yang disampaikan. Gitu. Terus, teman-teman kalau bisa public speaking, manfaat public speaking itu bisa mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan menyelesaikan masalah. Teman-teman ngobrol di depan umum, semakin teman-teman bisa gitu ngobrol, semakin lancar teman-teman ngobrol di depan umum. Nanti permasalahan itu bakal sedikit-sedikit selesai. Karena teman-teman bisa mengomunikasikannya dengan baik. Gitu. Kalau misalnya belum bisa mengomunikasikannya dengan baik, nanti bakal jadi masalah. Gitu. Nah, ini ada lagi, tadi ya masalah public speaking ada di kecemasan atau nervous, tekniknya, dan penguasaan materi. Tuh. Nah, jadi nih ada gejala-gejala nih ya. Detak jantung semakin cepat. Jadi ketika ngobrol tadi ya, tadi Safira disuruh ngobrol. Ayo Safira, ayo. Deg-degan, malu gitu kan. Kalau misalnya sambil berdiri, lututnya gemeteran. Aduh, gemeter gitu. Terus keringat dingin di sini. Ada keringat dingin. Terus pusing. Suaranya bergetar. Terus bisa jadi mual tiba-tiba. Mata berair. Jadi banyak orang-orang baru, trauma masa lalu. Misalnya trauma masa lalu gini. Tadi Safira ngobrol, terus tiba-tiba ada orang bilang gini, ih, Safira jelek banget, gak percaya diri misalnya. Safira terus mikir, oh, aku jelek banget ya. Aduh, aku bingung gitu. Oh iya, aku malu. Aku gak mau ngobrol lagi ya, nanti ada yang bilang jelek lagi gitu. Akhirnya gara-gara ada orang yang ngobrol gitu, akhirnya jadi takut gitu ketika ngobrol. Ya enggak? Terus ada perasaan tidak siap tampil. Jadi ngerasa nggak siap karena belum mempersiapkan diri. Akhirnya cemas gitu.
Nah, cara mengatasinya tadi banyak, makanya latihan. Tadi kakak tuh ngasih rumus. Kakak ngasih rumus, dulu kakak waktu SMA pernah pesantren. Jadi waktu kakak SMA, kakak pesantren 3 tahun. 3 tahun di pesantren, setiap hari kakak ngobrol kayak tadi. Jadi pulang ngaji pagi-pagi, langsung ke masjid biasanya. Di masjid langsung gini, diem tiduran gini kan, terus lihat jam. Oke, jam. Terus tiba-tiba mikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hadirin yang kami hormati. Jam adalah tanda kehidupan. Tanpa jam kita tidak bisa tahu waktu itu kapan tiba dan berakhir tentang sesuatu. Ternyata jam itu sangat penting ya. Kalau saya nggak bawa jam, kadang saya lupa waktu. Makanya saya harus bawa jam setiap hari. Di sekolah ada jam, di kamar ada jam. Rasanya hidup tanpa jam itu, hidup saya terasa tidak berarti. Contohnya kan, akhirnya dari kata jam doang, itu muncul ke semua hal. Bener nggak? Nah, ini nih, mempersiapkan dan latihan. Jadi teman-teman coba cari sesuatu, terus obrolin sesuatu tentang itu. Sebisa mungkin lah. Sebisanya nggak usah bikin nanti UAE dan sebagainya, tapi obrolin sepede mungkin. Latihan setiap hari. Ini bakal buat teman-teman tuh nanti pede sendirinya. Terus dari pengalaman tadi nih ya, Safira sama siapa tadi itu? Sama, aduh lupa. Julin ya? Safira sama Julin tadi ngobrol di depan umum, itu tuh pengalaman. Jadi nanti ada cerita. Mama tahu nggak, Mah? Tadi aku ngobrol loh. Oh iya, ngobrol di mana, Safira? Tadi aku ngobrol di depan 40 orang, Mah. Di seminar. Oh iya, keren. Terus mamanya tepuk tangan gitu kan. Terus jadi keinget, oh iya, dulu aku pernah ngobrol di depan 40 orang. Aku inget dulu aku ngobrol di depan 40 orang. Terus kebayang-bayang, aku itu ngobrol 1 menit, topiknya dikasih sama pematerinya. Kebayang-bayang, jadi pengalaman gitu loh. Itu jadi pengalaman juga akhirnya, jadi kebiasaan nantinya. Terus tadi ada juga ini, ada menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Jadi kalau misalnya kita nggak takut, ya udahlah nggak apa-apa, demam panggung juga. Nanti jadi kita jadi biasa sendiri, gitu. Jadi karena kita tadi, ya udahlah nggak apa-apa, pede aja. Gitu. Jadi biasa, kayak gitu. Nah, terus bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Tadi ini ada beberapa teknik. Jangan takut gagal. Terus kayak tadi kan ternyata udah bisa berhasil ngobrol, ya udah berarti udah berhasil ngobrol di masa lalu. Jangan itu jadiin kita itu pernah sukses loh gitu buat ngobrol. Nah, ini ada teknik-tekniknya teman-teman dalam komunikasi yang efektif ya. Jadi teman-teman ketika ngobrol tuh bagaimana variasi suaranya, ekspresi wajahnya, kontak matanya, bahasa tubuhnya. Kayak kakak kan tadi kalau ngobrol tuh nggak gini doang. Ya, kayak gini ya. Ngerti kan? Ngerti nggak? Ngerti. Oh, nggak ngerti. Kan ngobrolnya nggak gini doang. Terus kayak gini kan misalnya ngobrol kayak gimana. Tapi ngobrolnya coba pakai gestur. Ada gestur tangan, gestur tubuh, kontak mata, bahasa tubuh. Itu menjadikan teman-teman akhirnya tadinya awalnya bosen. Ini kayak apa ngobrol apa ya? Tapi karena kakak ngobrolnya kesini, terus coba nyanyi, oh iya. Akhirnya jadi terfokuskan lagi. Oh ternyata kayak oh gitu public speaking tuh. Oh jadi ngerti gitu kan. Akhirnya kan gini. Jadi hal-hal yang tadi nggak ngerti, jadi ngerti ya nggak? Dikit-dikit ya ngerti. Gitu. Kontak mata gitu. Kontak matanya gini ya, bukan gini-gini gitu, bukan kedip-kedip gitu, bukan gitu. Itu dalam public speaking itu sangat haram ya. Ya boleh gitu public speaking. Assalamualaikum. Terus gitu. Ada loh yang kayak gitu ada, tapi biasanya pelawak-pelawak gitu kan. Nah, terus ada lagi variasi suara. Jadi ketika ngobrol, bagaimana volumenya, kekerasan suaranya, terus juga nadanya tadi jangan datar ya, udah diceritain kan. Terus ini kecepatan bicara dan artikulasi. Gimana cara ngobrolnya, kita main temponya seperti apa. Kalau lambat gimana gitu kan. Jadi gini, disesuaikan. Kalau misalnya ngobrol sesuatu yang harus cepat gitu. Kalau lagi lambat. Jadi ngobrolnya jangan gini. Jangan kayak jalan tol lurus aja gitu kan. Tapi ada variasi. Ada variasi dalam obrolannya. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang yang mendengar si komunikan, oh iya, ini tadi poin tadi agak dipelanin nih sama pematerinya. Jadi ngerti gitu. Benar nggak? Betul apa betul? Kayak ekspresi wajah juga ya. Jadi kalau ngobrol tuh kayak misalnya kakak bawa pulpen.
Pulpennya di sini. Ngeliatin pulpen aja gini. Iya, paham nggak? Kalau nggak paham harus paham. Itu nggak mau tahu. Ini ngomong apaan sih pematerinya? Gila ya pematerinya gitu kan. Sorry. Jadi kayak hal-hal gini nih. Jadi jangan sampai fokus ke suatu hal. Atau kalau bisa di panggung, mentang-mentang pematerinya ngeliat kan, aduh ada yang cakep tuh misalnya. Oh, gitu liatinnya kemana? Misalnya kan. Jadi ganti-ganti. Kayak gitu. Jadi ngeliatnya ke audiens, ngeliat gini kanan kiri dilihatnya semua. Tapi karena ini sekarang online, jadi akhirnya nggak bisa gitu-gitu kanan kiri atas bawah. Jadi fokusnya ke depan doang. Bahasa tubuh, terus teknik dasar tadi ya. Ada teknik pernapasan. Nah, teman-teman, ini tipsnya. Ini tipsnya. Kalau teman-teman ketika ngobrol, kalau komunikasi itu deg-degan, terus napasnya misalnya ngos-ngosan, nah ini ada caranya. Caranya gimana? Teman-teman nih, di sini di rumahnya pakai bak atau pakai ember di kamar mandinya? Buat ini air pakai bak atau ember? Bak. Pakai bak. Banyak yang pakai bak nggak? Iya. Ya, kalau pakai bak, subuh-subuh nih ya, yang muslim misalnya terutama bangun subuh, jam 4, setengah 5, jam 5 ke kamar mandi. Terus di air itu langsung teriak, sampai berbuk gitu kan, busanya keluar semua gitu. Teriak sekencangnya. Jadi sebelum teriak tarik dulu, simpan di perut, langsung teriak gitu. Segitu aja sekali sehari, tapi tiap hari dilakuin selama 20 hari atau 30 hari. Dibiasain. Nanti bakal enak, ini tuh suara tuh bakal lepas. Kita tuh nafas bakal ngerasa lebih panjang. Kita bakal nggak ngos-ngosan. Jadi ketika ngobrol, ketika public speaking nanti biasa sendiri. Atau niup lilin. Jadi lilin nih kalau deket, semakin jauhin. Jadi nanti kan angin nih, asal segini. Mati nggak? Oh nggak mati misalnya. Gini, ditiup. Makin jauh, kira-kira napas kita nyampe nggak semakin sini? Makin depan lilinnya, makin nyampe atau enggak? Ya enggak? Ini latihan juga. Kita ini. Terus, kita suaranya suara perut. Suara perut itu, suaranya dia nggak terlalu cempreng, kemudian dia juga suaranya tidak terlalu tinggi, tapi suaranya kayak gini, dalam. Ya nggak? Rasa nggak suaranya dalam? Suaranya tuh kayak rasa, kalau misalnya bahasa kita ngobrol tuh ya, ngobrolnya tuh sampai ke hati gitu. Jadi karena ngobrolnya juga dari perut itu kan sama hati gitu. Ini leluconnya aja gitu. Karena memang kalau ngobrolnya kita pakai suara tenggorokan, itu bakal cepet capek. Kemudian tenggorokan kita bakal kering banget dan susah ngobrol nantinya. Kalau dari perut itu suaranya lebih kerasa tenang. Enjoy, ya nggak? Terus ada persiapan matang dan kita hafalin kata kunci. Kata kuncinya kita hafalin, kita jadiin cerita dan sebagainya. Terus ini nih, ini muzakarah. Muzakarah itu yang tadi kakak ceritain ya, yang tadi teman-teman lagi pulang ke kamar, habis sekolah, habis kelas, misalkan, terus langsung melihat ada pulpen. Pulpen adalah tinta masa kini. Dengan pulpen aku bisa menulis surat cinta, misalnya. Ceritain kayak gimana. Jadi hal-hal itu tuh jadi sesuatu yang bikin teman-teman terus melatih kayak gitu. Kenapa Safira angkat tangan? Mau nanya? Maaf, itu enggak kepencet, maaf. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Ini ya, tadi ada teknik membuka presentasi, menutup, gitu. Oke. Itu sih paling teman-teman, jadi kalau buat materi nggak banyak ya, sedikit banget. Tapi teman-teman sekarang kalau mau nanya mah nggak yang mau nanya. Mungkin dikembaliin ke moderator dulu ya. Silahkan. Terima kasih. Salam inspirasi. Terima kasih kepada Kak Elvan atas materinya yang sangat luar biasa. Ya, kita jadi tahu banyak tentang komunikasi, tentang komunikator juga, komunikan juga, dan pesan-pesannya. Ya, selanjutnya silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan, bisa langsung tanya, atau bisa juga bertanya dengan chat, lewat chat Zoom. Kak Elvan, saya punya satu pertanyaan. Boleh.
Nanti sebelum ke teman-teman, silahkan menjawab pertanyaan dari saya dulu. Ini tentang salah satu tadi beberapa rumus yang sudah Kak Elvan share ke kita tentang rumus public speaking. Tadi ada latihan, ada pengalaman juga, ada kegiatan fisik, dan kita harus memahami gitu ya kalau demam panggung itu ya hal yang wajar gitu. Tapi Kak Elvan punya nggak tips dan trik ketika kita gugup gitu? Kira-kira di kegiatan fisiknya itu kita melakukan hal apa gitu? Baik sebelum public speaking atau ketika public speaking itu enaknya kita ngapain? Apalagi kalau lagi public speaking biasanya kalau nggak online ya, kalau offline itu seluruh badan kita itu terlihat gitu Kak Elvan. Mungkin ada tips dan trik dari Kak Elvan sendiri bagaimana cara kita mensiasati biar diri kita tuh nggak kelihatan banget kalau lagi gemeteran gitu loh Kak Elvan. Begitu maksud saya. Terima kasih Kak Elvan. Ada mau bertanya, bisa jawab dulu pertanyaan saya. Kak Elvan, silahkan. Oke. Ya, gimana ngejawabnya ya? Susah kali pertanyaan. Gimana caranya kalau misalnya gugup, kita supaya jadi nggak gugup lagi? Oke, jadi gini. Sebenarnya gugup itu datang dari beberapa hal. Ada beberapa penyebabnya tadi kan. Jadi kurangnya persiapan, kurangnya biasa, atau orang-orang yang orang baru. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab kegugupan tersebut. Akhirnya ketika gugup, kita grogi, kita nggak bisa ngobrol. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar kita pede lagi? Ada yang namanya improvisasi. Improvisasi itu kita mencoba untuk kita ngobrol. Jadi kita ngobrolin sesuatu yang kita nggak siapin sebelumnya. Kita coba ngide, kita coba ngobrol aja, nggak usah pusingin nanti ngobrol apa. Jadi improvisasi ini kita ngobrol dari satu kata kembangin. Tadi kan kita udah ada kata kunci ya. Dari kata kunci kita kembangin. Misalnya dari kata kuncinya, misalnya dari kata berbicara. Dari berbicara ini nanti turun poin-poin ke bawahnya, kita obrolin. Berbicara adalah seperti ini. Dan karena berbicara adalah hal yang sangat penting misalnya. Kayak gitu. Nah, untuk mempersiapkan improvisasi yang baik, teman-teman harus punya kata kunci yang baik juga. Gitu. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang menyiapkan ini juga kita siapkan kata kuncinya. Jadi teman-teman nggak cuman sekadar ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa, aduh aku malu misalnya. Tapi teman-teman sebelumnya udah nyiapin kata kuncinya, kayak gitu. Jadi nanti improvisasinya itu enak gitu, karena udah ingat poin-poinnya, kayak gitu. Oke, Elvan, terima kasih atas jawabannya. Kak, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana cara menarik perhatian audiens yang mengalihkan topik dan membuat audiens fokus dengan topik tersebut? Begitu, Kak. Silahkan dijawab. Supaya audiens fokus ya? Iya. Gimana caranya biar audiens fokus? Itu caranya dengan kita tampil berbeda. Jadi ketika ngobrol tuh kita coba kasih sesuatu yang menarik buat mereka. Kita dua arah. Kita tanya orang yang kelihatan tidak tertarik. Kayak misalnya nih, oh kayaknya ini ada yang namanya Agung nih. Agung tuh ternyata dia nggak tertarik. Akhirnya langsung tanya. Oh silakan Agung gitu misalnya kan. Kayaknya dia mau tidak mau, itu ada sesuatu yang nggak bisa ditolak gitu loh. Ketika pemateri, dosen, guru itu udah nanya dan manggil nama kamu, itu kalau kamu nolak tuh nggak beradab bahasanya gitu kan. Jadi kayak ya mau nggak mau harus nyapa balik gitu. Jadi karena ketika kamu berbicara di depan umum, kamu adalah raja yang ngobrol di sana, kamu yang mengendalikan semua situasi kondisi di sana. Jadi kamu jangan ragu buat colek gitu orang-orang yang tidak tertarik juga supaya nanti jadi tertarik kayak gitu. Nah, terus cara metode pengemasannya, kalau misalnya pakai PowerPoint, berarti PowerPoint yang bagus. Gimana caranya buat PowerPoint yang bagusnya gitu kan? Ya gitu-gitu loh. Jadi nggak cuman bikin ngobrol aja gitu. Terus juga cara nyampeinnya juga itu berpengaruh. Kayak gitu. Ya, begitu Kak Aziza Fitra yang tadi bertanya. Bagaimana, apakah sudah jelas, Kak? Kak Aziza Fitra,
Sudah jelas? Jelas, Kak. Makasih. Ya, oke. Kak Elvan, kok bisa sih Kak Elvan kalau berbicara tuh bisa lancar banget, terus bisa public speaking juga. Itu latihannya butuh berapa tahun atau berapa hari atau bagaimana gitu Kak? Elvan sendiri loh, kok bisa public speakingnya juga wow banget gitu, luar biasa. Latihannya sejak kelas 1 SMA. Sampai sekarang masih latihan terus. Jadi prosesnya panjang banget. Karena dulu kakak itu tadi kan coba buat sering-seringin ngelatih tadi. Yang tadi kan ada sesuatu nih. Oh ada foto di atas nih. Ada foto. Langsung tanya. Foto memiliki kisah cerita yang memiliki sejuta makna di dalamnya. Dalam foto, kita bisa melihat masa lalu tentang kenangan-kenangan kita. Foto juga mencerminkan bagaimana kita dulu. Foto itu sangat berarti buat saya. Karena dengan adanya foto, saya bisa flashback ke dalam hal-hal yang telah terlewati jauh dari hari ini. Foto juga mencerminkan bahwa suasana hati saya seperti apa dulu. Jadi saya bisa membandingkan dengan hari ini. Contoh yang misalnya, dari foto misalnya nih, foto ini akhirnya diobrolin, kan sering kayak gitu. Itu tadi teknik yang sangat mudah, teman-teman tiap hari praktekin. Praktekin tiap hari. Nggak usah lama, 1, 2, 3 menit aja, tapi rutin tiap hari. Nanti jadi biasa sendiri. Nah, oke. Kak, saya mau sedikit berbagi. Pernah sih ceritanya, waktu itu salah satu drama Korea tentang psikologi, yaitu tentang ini sih, rasa trauma sebenarnya. Jadi itu ada yang namanya, saya lupa nama lengkapnya, tapi intinya itu tentang butterfly. Jadi intinya tuh ada salah satu gerakan yang caranya itu ketika kita merasa trauma atau merasa takut, itu di film atau di drama tersebut itu dikisahkan ketika kita takut atau trauma itu tepuk salah satu pundaknya kita, tapi bergantian, secara bergantian. Dan kita menyilangkan tangan kita dulu. Setelah itu tepuk sebelah kanan 2 kali, tepuk sebelah kiri 2 kali. Itu ketika kita merasa gugup atau takut. Saya jadi teringat. Begitu Kak. Ya oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan bisa langsung Saya mau bertanya, Kak. Iya, silahkan. Iya. Kan pada saat kita berbicara di depan audiens itu sering spontan, kalau itu kehabisan topik itu, kalau bingung terus spontan bilang gitu. Nah, terus cara menghilangkan itu gimana? Kebiasaan itu berbicara di depan audiens terus pakai gitu. Oke. Gimana caranya biar ngilangin? Itu namanya filler ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya filler. Apa ya? Itu kan filler semua. Bagaimana cara menghilangkannya? Berarti kita harus dengan sadar, ketika kita ngobrol, kita ambil jeda. Kayak misalnya lagi ngobrol gini nih. Terus ketika kita bingung, kita coba cari namanya tuh connecting word, kata yang menyambungkan dari satu kata ke kata lain. Kira-kira apa nih yang nyambungin? Aduh, aku bingung nih cara nyambunginnya. Aku nggak tahu mau ngobrol apa. Tapi aku tahu kalau buat ngobrolin ini tuh kata-kata penyambungnya ini. Lidah kita tuh nggak usah cepet-cepet ngobrolnya. Kita santai ngobrolnya. Ketika kita bingung, kita sambil mikir apa kata yang dipakai selanjutnya. Jadi orang banyak nya itu ketika dia nggak sadar dia lagi ngobrol, dia nggak sadar bahwa dia lagi ngobrol yang harus rapi gitu. Akhirnya dia ketika ngobrol dia nggak ambil jeda, dia ngobrol cepat, akhirnya ya gitu. Bahkan sekelas Mata Najwa aja, Mbak Najwa Shihab itu kalau saya lihat dari video-videonya dia kadang-kadang masih ada nya meskipun nanti dia lancar lagi gitu kan. Karena itu ketika dia lagi nggak sadar bahwa dia tuh jangan ngobrol atau Yang jadi masalah adalah ketika sama ini itu ada di setiap percakapan. Ketika ngobrol banyak nya gitu loh. Kalau sesekali nggak apa-apa sebenarnya. Tapi itu dilatih. Dilatihnya pakai apa? Dilatihnya pakai yang tadi, yang 1 menit tadi. 1 menit ngobrol tiap hari, praktekin. Nanti dicatat sama kita. Berapa filler hari ini? nya ada berapa dicatat. Direkam, nanti kita hitung. Oh, ternyata ada 5. Besoknya berapa? Ada 6. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya.
Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, bisa di lain waktu. Oke, pertanyaan terakhir. Kak, izin bertanya, kalau misal ada pertanyaan untuk kita saat jadi pembicara, tapi kita nggak tahu jawabannya. Nah, itu bagaimana? Adakah tips untuk menjawabnya? Silahkan, Kak Elvan. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan yang pembicaranya nggak tahu jawabannya, cukup bilang gini, misalnya nih ya, mulai tiba-tiba Puspita Sari nanya gini, halo Kak Elvan, halo gitu. Terus dia nanya gini, Kak, rumus fisika tentang bagaimana ketika daya jatuh ke bawah itu gimana ya jawabannya? Terus, soalnya kan anak IPS dulunya, tiba-tiba tanya fisika gitu kan. Oh, rumus fisika ya? Oke, buat rumus fisika yang itu, kakak soalnya nggak belajar fisika, jadi nggak tahu jawabannya. Tapi nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya, nanti di pertemuan selanjutnya, atau nanti kakak kabari deh. Nanti kontak personal aja nanti ya. Nanti kontak personal kakak, nanti Puspita chat kakak aja ya. Bisa di DM Instagram atau WA, nanti jawabannya dikasih jawabannya. Tapi nanti kakak kalau misalnya nemu, kalau kakak nggak nemu, nanti kakak bilang. Tapi buat kali ini, kakak nggak tahu jawabannya. Jadi maaf kakak belum bisa bantu. Paham nggak sampai sini? Jadi sebagai seorang speaker itu nggak harus kita melulu jadi dewa yang tahu segalanya. Ketika nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Gitu. Apalagi kalau bukan ranahnya. Fisika itu bukan ranah kakak. Kakak nggak bisa bantu nih kalau soal fisika. Tapi kalau soal komunikasi, public speaking, organisasi, ayo mangga kita diskusi. Tapi kalau soal fisika dan per-IPA-IPAan, kakak nggak bisa bantu. Soalnya kakak dulu IPS. Dan kakak kuliahnya juga di IPS. Gitu. Ya, oke. Setuju, Kak. Berarti kita memang harus jujur aja apa adanya. Kalau kita emang nggak tahu dan itu bukan ranahnya kita, ya kita sampaikan saja secara baik-baik. Begitu kan, Kak? Ya. Untuk teman-teman yang lain, adakah yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir, ada? Sepertinya sudah tidak ada ya. Ada nggak nih? Apa kok. Kalaupun ada, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Ada nggak nih teman-teman? Dari Kak Puspita, apakah mau bertanya? Oke, mau bertanya. Satu. Oke, Assalamualaikum. Kak Elvan, sebelumnya perkenalkan nama saya Puspita. Mau mempertanyakan sebenarnya tadi sudah banyak yang dijelaskan ya. Tapi kadang itu sebagai kita entertain gitu ya di panggung dan lain sebagainya itu kendala satu hal adalah bagaimana memfokuskan audiens, itu tadi sudah dipertanyakan. Nah, lalu bagaimana jika kita itu tiba-tiba dalam pengucapan atau dalam hal yang disampaikan itu salah. Jadi kan kalau tadi kan ada yang ditanyakan tapi kita nggak tahu. Nah, kalau tiba-tiba yang kita sampaikan itu salah ternyata. Dan cara mengontrol audiens itu seperti apa ketika gitu, atau ternyata kita langsung tersadar itu salah. Itu gimana Kak untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih Kak. Oke. Kalau misalnya ngerasa kita ketahuan ternyata kita salah gitu kan, santai aja. Serius. Maksudnya santai kayak gimana? Ya udah, oke salah gitu. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Gitu. Jadi kayak kita bersikap selayaknya kita menguasai keadaan. Jadi jangan sampai kita jadi panik. Ya udah sih. Kalau bahasa kita diem saya ada masalah. Ya udahlah, sans aja lah. Ya gitu loh. Dan ini tuh mental yang harus diciptakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Meskipun kadang-kadang beda gitu. Di sehari-hari kita panikan, tapi di public speaking kita bagus. Atau di public speaking kita panikan, di sehari-hari bagus. Tidak berkorelasi, tapi seenggaknya bisa diciptain dari sehari-hari. Gitu. Kak, ada titipan satu pertanyaan dari banyak teman. Ini kan Kak Elvan kan di Unpad nih. Nah, ini banyak teman-teman banget yang kepengen ke sana tuh. Nah, kira-kira tuh ada tips nggak sih Kak bisa sampai di sana? Ataukah Kak Elvan masuknya jalur-jalur tertentu? Atau karena prestasi Kak Elvan yang sering berbicara luar biasa ini jadi ada poin plus dari kampus atau gimana Pak? Mungkin bisa berbagi tips gitu yang terakhir. Kenapa apa? Tips apa? Tips-tips bisa masuk ke ini kan Unpad ini kan salah satu kampus impian banyak juga nih di Temanggung nih teman-teman. Oh enggak, Unpad tuh kampus yang biasa aja sih.
Nah, itu mungkin berbagi tips nih Kak, gimana nih bisa ke sana dan melihat profilnya Kak Elvan kan kayaknya udah melanglang buana ke sana kemari ya dengan hasil prestasi yang luar biasa. Nah, mungkin ada tips-tips khusus nih dari Kak Elvan biar menjadi sosok yang punya skill keren, bisa diterima kampus keren juga gitu. Jadi mau skill keren atau kampus keren nih? Dua-duanya Serakah ya? kesempatan Kak. Oke, kalau mau kampus keren, dari sekarang belajar, dipersiapin. Apa yang harus disiapinnya berarti pelajaran-pelajaran yang nanti bakal diujikan. Gitu. Jadi ancang-ancang nih, dari sekarang kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 SMA, atau SMK ya, disiapin. Apa aja soal-soal yang nanti bakal diujikan, terus latihan. Kalau misalnya ada uang boleh bimbel, gitu kan. Gitu. Disiapin sejak jauh-jauh hari, terus riset, diteliti, kampus-kampus mana, jurusan apa yang mau dipelajarin gitu kan, nanti mau jadi apa, jadi harus pikirin aku mau jadi apa. Kalau soal skill itu dipelajari, jadi teman-teman harus tahu juga teman-teman tuh bakatnya apa, kira-kira mau jadi apa dan sebagainya. Nanti skillnya dipelajarin dari sana, jadi nggak asal kayak tiba-tiba udah aku mau jadi apa aja deh, terserah aku masa kuliah weh, kerja nggak apa-apa deh. Jadi kalau kayak gitu jadi nggak ada. Jadi teman-teman harus terplanning, terstruktur dan sistematis juga kayak gitu. Oke, ya. Ini apa kesinambungan nih besok sesuai dengan apa materi besok. Ini kan sering kata apa-apa sering keluar nih. Sering kata apa-apa pengganti em. Nah, ini besok juga tentang menggali potensi. Barangkali teman-teman yang lain bisa tetap gabung untuk materi selanjutnya nih sesuai dengan kata Kak Elvan tadi untuk meningkatkan skill kita kayak gitu. Itu ya Kak Elvan ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, Kak Elvan, ini ada pertanyaan lagi. Saya bacakan ya Kak Elvan. Permisi Kak, mau izin bertanya, bagaimana caranya untuk mempersuasi dan berkomunikasi dengan orang yang sudah mencap citra buruk kepada kita? Begitu Kak, silahkan dijawab pertanyaannya. Ini terakhir ya. Ya, oke, ini terakhir. Ya, jadi gimana caranya komunikasi kepada orang yang udah ngecap buruk? Kalau misalnya kita udah ngecap buruk, berarti kita coba buat memperbaiki image dulu. Kita tunjukin bahwa kita udah berubah loh. Caranya gimana ya tadi? Bahwa kita tuh nggak nunjukin bahwa kita tuh gini loh, kita tuh udah buruk gitu. Dulu kakak, waktu SD sampai SMP tuh image-nya buruk banget. Parah, buruk banget. Nah, akhirnya hijrah waktu SMA, pindah ke tempat baru. Di tempat baru orang-orang kan nggak pada kenal. Akhirnya di sana coba memperbaiki image. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Kita mencoba untuk survive di tempat yang lama, perbaiki image-nya di sana, atau kita cari tempat yang baru buat memperbaiki image itu. Karena kalau karena kakak dulu waktu SMP ke SMA itu nggak sanggup buat mengendalikan orang-orang yang udah terlanjur nggak suka, akhirnya coba cari lingkungan baru dan di SMA kakak disukai gitu. Banyak orang yang sayang, banyak orang-orang yang memang SD SMP tuh kayaknya nggak punya temen gitu, dikit banget. Tapi SMA tuh banyak banget. Semua orang tuh kayaknya bersahabat gitu, kayak nggak punya musuh gitu. Kayaknya seneng kan. Gitu. Jadi dua pilihan ini yang teman-teman harus ambil. Berani nggak nih survive di tempat orang-orang yang memang udah nggak percaya, udah nggak trust sama teman-teman gara-gara teman-teman sering bohong, berlaku buruk dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, cari tempat baru gitu. Kita hijrah bahasanya kalau dalam Islam. Gitu. Clear ya? Ya, oke. Karena tadi sudah pertanyaan terakhir, sekarang adakah closing statement dari Kak Elvan? Oke, sedikit ya. Jadi teman-teman, sekarang nih lagi pada belajar buat semakin bisa ya, semakin buat ngobrol, komunikasi, dan sebagainya. Masa-masa SMA tuh masa-masa yang sangat berharga sih. Jadi teman-teman kembangin diri dengan ikut organisasi juga, dengan ikut ini itu, terus juga belajar. Jangan sampai disia-siakan lah sayang. Karena masa SMA tuh masa yang sangat mengubah sekali. Sampai sekarang kakak masih ngerasa masa yang paling indah tuh masih SMA gitu loh. Karena di SMA tuh kayak ngerasain banyak banget hal yang di kuliah tuh kayak jenuh aja gini. Meskipun tadi dilihat pencapaian ini itu, tapi tetap aja bahwa sesuatu yang berkesan itu kan kita yang menciptakannya juga. Bagaimana kita menciptakan momen-momen itu, kita menjalaninya gitu kan. Gitu. Jadi semangat, jalani hari-harinya, jangan lupa buat tetapkan tujuan. Sampai kemana nanti teman-teman itu harus jelas. Sehingga teman-teman nanti tahu bagaimana caranya untuk mencapai sesuatu
bagaimana cara teman-teman bisa survive, bisa kuliah di perguruan tinggi negeri favorit, dapat beasiswa, teman-teman bisa kerja langsung, yang SMK kerja di tempat perusahaan yang besar misalnya. Jadi jangan patah semangat, sekarang jalani, milikilah jiwa kepemimpinan sebaik mungkin. Dari sekarang dipupuk jiwa kepemimpinan, bagaimana jadi seorang pemimpin yang sejati. Begitu. Sudah cukup, Kak? Sudah. Ya, oke. Terima kasih kepada Kak Elvan. Selanjutnya adalah teman-teman nanti ketika sudah penutupan, jangan dulu keluar dari Zoom karena nanti akan ada pengumuman dari Apita. Ya, setelah ini penutupan. Sebelum penutupan, saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya Kak Elvan, Muhib, Daniel yang telah bergabung bersama kami, yang telah menemani sore kami dengan acara yang sangat luar biasa gitu ya, dan dengan materi yang menurut saya itu membuka pikiran saya gitu ya. Oh, ternyata kayak gini. Oh, jadi kita tuh harus banyak berlatih gitu. Dan semoga teman-teman di sini semua bisa menjadi seorang pemimpin dan juga public speaker yang sangat baik. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman karena telah bergabung dengan Daya Muda Indonesia di acara ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama melangitkan ribuan semoga. Semoga teman-teman semua di sini bisa terhindar dari virus atau pandemi yang saat ini sedang mewabah. Dan semoga wabah pandemi ini bisa segera mereda gitu ya, dan hilang dari muka bumi. Selanjutnya, saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini banyak kesalahan, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selamat sore Kak Elvan, Muhib, Daniel. Silahkan melanjutkan aktivitasnya dan silahkan say hello atau say hi teman-teman, boleh ya, sapa Kak Elvan atau kasih salam. Sudah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, silahkan jika Kak Elvan ingin melanjutkan aktivitasnya dan meninggalkan Zoom, dipersilahkan.